teman-teman di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, saya saat ini akan mengerjakan aglonema yang super cantik ya dan super istimewa karena ini termasuk aglonema koleksi ya. Saya akan menceritakan perjalanannya ya. Di sini udah ada contoh. Jadi dari tanaman tanggul, tanaman potong seruas, dan dewasanya yang akan saya potong seruas-seruas ya. Ini mungkin akan dibagi jadi 2 sesi video ini, jadi tonton videonya sampai habis. Check it out! Guys ya, ini dia aglonemanya. Wow, sesuai dengan iring saya ya. Ini aglonema mutiara. Tuh, cakep banget mutiaranya ya. Ini kemarin baru saya repotting. Kemarin dia di pot kecil karena kemarin 2 bulan lalu itu sempat saya potong pucuk dia tanpa akar. Akarnya itu cuma hanya mata akar yang ada di balik-balik daunnya. Lalu saya repotting ke pot sekarang ukuran 21, tapi akhirnya nanti ini akan saya potong seruas-seruas ya. Nah, 2 bulan lalu itu saya potong seperti ini guys, tuh ya. Nih, tuh. Nih. Seruas-seruas semua. Jadi ini akan saya sampaikan. Pertama adalah cara perawatan tanaman yang dipotong seruas atau perawatan bonggol. Nih, mutiara tanggal 24 bulan 6 ya guys. Nih, bonggol tuanya. Kemarin ini udah pernah saya panen barengan sama video bareng sama Mbak Yusrinda ya. Mutiaranya udah sempat saya panen sekali karena waktu itu daunnya sudah 4. Terus sisa 1 anakan. Sekarang anakannya sudah 5 daun. Yang ini sudah 4 daun, jadi akan saya panen ya. Jadi buat kalian siapa yang penasaran untuk cara perawatan bonggol, saya akan kasih tahu ya. Jadi gini, ini kan bonggol tua ya guys. Ini bonggol tua yang nanti akan saya panen ya. Setelah saya jelaskan, ini bonggol tua. Itu dulu saya tanam waktu pertama kali saya beli ini ya. Jadi mutiara saya itu saya cuma punya 1 indukan ya, yang akhirnya jadi banyak. Bahkan udah ada yang saya lepas anakannya dalam waktu kurang dari setahun ya. Kurang dari setahun, hanya sekitar mungkin 6 bulan saya udah panen gitu ya. Jadi ini seperti ini dulunya saya tanam, lalu saya riset. Saya risetnya itu saya potong, baru saya tanam lagi dia. Nah, ini bonggol tua pertamanya ya, tanggal 24 bulan 6. Ini bonggol tua pertamanya ya. Lalu saya riset. Yang ini saya potong riset 2 kali ya. Nah, yang tanggulnya itu ini saya potong-potong seruas. Nih, ini seruas. Ini 1 ruas, ini 1 ruas, ini 1 ruas, ini 1 ruas. Dan coba lihat ya. Yang ini aglonema mutiara ya. Ini muncul 2 tunasan. Ya, daun pancing masih utuh. Ya guys. Yang ini daun pancing masih ada 1 dan ini muncul 2 tunasan, 2 anakan. Yang ini daun pancing masih ada tapi belum ada tunasan ya. Yang ini daun pancing hilang tapi anakannya sudah ada 1. Yang ini daun pancing hilang, sudah gugur, anakannya 1. Dan ini daun pancingnya udah nggak ada, tapi anakannya ada 2 guys. Nih, tuh, nih ada 2 ya. Jadi cara perawatan untuk perlakuan bonggol-bonggol, banyak sekali pertanyaan. Bu, Ibu ngerawat aglo bonggolan apa disungkup? Apakah disungkup? Jawabannya tidak ya. Saya tidak pernah sungkup tanaman di sini karena kenapa ya? Selain membuang energi buat saya, akan membuang tempat ya. Saya butuh plastik untuk menyungkup atau misalnya saya butuh wadah kontainer untuk menyungkup mereka di dalam gitu ya. Itu akan membuang waktu saya dan membuang energi dan butuh effort yang saya kerjakan. Nah, saya kan selalu misting ya guys di sini. Jadi saya selalu memisting tanaman saya every day ya. Tiap hari selalu saya misting daun dan medianya ya. Makanya di sini medianya basah semua ya. Yang paling penting dalam merawat bonggolan adalah ya, kita harus pastikan dia lembab. Ya, jadi medianya harus lembab, jangan pernah kering. Jadi kalau misalnya sama ini kita
beranggapan bahwa media itu kering dulu baru kita siram, itu tidak berlaku dengan fermentan ya. Fermentan itu sudah porus banget, sudah porus. Jadi saat kita sudah memang kita tempatkan dianya di luar ya, memang sudah waktunya kita misting aja selama cuacanya bagus. Yang pertama adalah menjaga kelembapan. Yang kedua adalah kita harus menjaga kehangatannya ya. Ini semua tanaman ini saya tempatkan di depan ya. Di sana itu matahari dari barat ya. Jadi waktu sore itu kuat banget mataharinya, tapi saya kasihkan paranet 2 lapis di bagian depan. Jadi ini saya taruh semuanya di atas rak ya, saya taruh semuanya di atas rak dengan seperti ini, saya jejer, lalu dia akan pecah tunas sendiri. Dan ya, untuk kehangatan itu sangat penting untuk tanaman-tanaman bonggolan kayak gini. Jadi bukan sebenarnya sinar mataharinya ya, bukan sinar mataharinya yang dibutuhkan, tapi kehangatannya. Kenapa orang disungkup ya? Karena waktu disungkup itu akan lembab dan akan hangat ya. Jadi waktu dalam posisi hangat dia akan memecah tunas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tidak disungkup nggak apa-apa, tidak apa-apa, kita tempatkan aja dia di tempat yang hangat ya. Lalu yang perlu diperhatikan, yang sering ditanyakan, Bu, kapan sih kita kalau kita potong seruas atau misalnya dari bonggol tua, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh tanaman untuk muncul tunasannya? Guys, setiap batang memiliki cetakan yang berbeda ya. Jadi ada yang memang punya bakat untuk bertunas, ada juga yang tidak gitu ya. Ada juga yang tidak terlalu cepat, artinya dia harus butuh waktu untuk membuat itu jadi tunasan seperti ini ya. Ini sudah sama waktunya dengan yang lain, saya potong tapi belum ada tunas yang terlihat, walaupun mungkin di dalam sudah ada tunas ya, tapi ini belum terlihat ya, belum terlihat. Jadi setiap batang itu berbeda, karena ini saya potong seruas-seruas ya. Ini bahkan satu ruas malah munculnya 2 ya, ini juga munculnya 2 dan pertumbuhannya lebih beda. Kayaknya ini sih yang lebih banyak akarnya ya, yang lebih banyak akarnya yang ini. Yang ini sudah mau 2 daun plus tuh ya, 2 daun plus, yang ini udah 2 daun ya. Yang ini daun pancingnya sudah tidak ada, tapi dia muncul tunasannya, kemungkinan dia muncul dari belakang. Oke guys, nah itu tips and trik dari Rumah Fermentan untuk merawat bonggolan supaya jadi berhasil ya. Selalu jaga kelembapannya, jaga kehangatannya, dan bersabar ya, karena setiap batang memiliki bakat yang berbeda. Oke guys, ini kapan harus dipanen, kapan bisa dipanen? Saat dia sudah 3 daun plus atau 4 daun seperti ini ya, kita akan panen yang ini. Ayo, lebih dekat. Oke guys ya, ini kemarin sudah sempat saya panen 1 kali Aglonema mutiara ini yang bulan tanggal 24 bulan 6 ya. Sudah pernah saya 1 kali panen, anakannya 1 tunas dari bonggol tuanya ya. Lalu waktu itu ini udah ada, tapi waktu itu dia masih 2 daun plus kalau tidak salah, bulan lalu bersama Mbak Yusrinda. Sekarang dia sudah mau 5 daun guys, memang cepet banget ya. Karena 1 anakan yang dominannya kita lepas, akhirnya yang ini jadi lebih banyak, cepet tumbuh daunnya, bahkan ini jadi nambah lagi. Udah ada, kemarin nih kok nggak salah cuman jarum, sekarang sudah banyak, mungkin sekitar 1,5 bulan ya seperti ini ya. Jadi ini anakan baru dan bonggol tuanya ini ya. Apakah masih bisa menghasilkan anak? Masih bisa. Jadi kita panenin aja. Ini kita tinggal korek, terus kita tinggal panen ya. Kita persiapkan dulu ya bahannya. Ini Verliquid, saya siapkan dulu. Ini sekitar 1 liter. Saya butuhnya 1 tutup botol ya. Karena ini kan tanamannya masih baby kayak gini ya. Saya lebih butuhkan dia untuk memiliki nutrisi sebelum saya tanam. Oke. Nih, ini tinggal kita korek guys. Tuh. Ini kemarin kita udah panen. Ini kita mau bongkar lagi nggak apa-apa nih. Tuh. Wow. Nih ya. Sip. Tuh. Wow. Ini udah bisa dipanen juga nih yang ini nih. Tuh, yang ini udah bisa dipanen. Walaupun kecil batangnya seperti ini ya. Tapi ini kuncinya memang di fermentan baby. Nih tanggulnya yang ini guys. Tuh. Yang ini tanggulnya. Nih. Ya, batang tuanya tuh ini nih. Ya, ini batang tuanya. Oh, ini masih hamil lagi dia, guys.
Ya udah kita panen aja yang ini ya. Ini tinggal kita korek seperti ini. Tuh, seperti ini. Lalu kita potong di sini. Ya. Batangnya tipis banget. Tuh. Tuh, cili, cili. Hidup guys ya. Hidup. Yang kemarin itu sudah saya lepas adopsi guys. Udah saya kasih ke orang ya. Terus bekas sukanya boleh kita kasihkan kapur sirih ini ya. Jadi kapur yang murah meriah ya. Seperti yang di video saya sebelumnya ya. Ini juga tidak berbahaya juga ya kapur sirih ini ya. Kalau mau pakai fungisida boleh. Nah, ini kita lihat. Tuh ya. Iya, enak banget ya, tinggal dipanen, dipotong, dipanen ya. Nih, saya potong di sini. Tuh. Ini akar-akarnya itu masih halus-halus banget tuh. Seperti ini tuh. Tuh. Halus banget ya. Tapi harus segera dipanen seperti ini. Kalau enggak kayak gini, dari bonggol tuanya itu udah mulai busuk. Dan ini udah ada mata tunasnya lagi satu nih, guys. Nih, ya. Tuh, jendul-jendul, guys. Ya, ini masih bisa menghasilkan anak ini. Ya, seperti kemarin juga sama persis ya. Ya udah, ini kita tanam lagi aja seperti ini. Saya kemarin ditanya waktu pas live di IG ya, di Instagramnya Fermetan saya ditanya, Bu, apa sih Fermetan ada nggak perangsang akar gitu? Dari rumah Fermetan ngeluarin produk perangsang akar nggak? Lalu saya jawab, rumah Fermetan nggak perlu produk perangsang akar karena dia nggak impoten. Saya bilang gitu. Jadi dari Fermetan sendiri itu sudah mengandung komposisi yang untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas guys ya. Bukan hanya akar tapi juga tunas tanpa menggunakan hormon. Karena memang komposisinya udah dihitung ya gitu. Apalagi dengan diberikan verliquid atau mikroba yang baik untuk menyokong kehidupan tanamannya ya. Ini saya rendam di sini, nanti sebelum saya tanam di Fermetan Baby. Ini saya tanam di Fermetan Baby, saya rendam dulu sama 30 menit baru kita tanam. Oke? Oke, ya ini sudah saya rendam kurang lebih 30 menit guys ya. Akarnya nggak ada cimit-cimit, calon akar, batang masih muda seperti ini ya. Never worry ya. Saya nggak pernah takut kalau nanam yang kayak gini-gini. Karena saya punya Fermetan Baby guys ya. Karena itulah Fermetan Baby dibuat untuk aglo-aglo yang seperti ini. Ya, jadi memang kalau misalnya kita punya aglo dari bonggolan, itu memang harus siap Fermetan Baby ya. Ini konternya Fermetan Baby, waduh, wadidaw. Sudah mau habis ya. Wajib kita restock ya. Karena saya sendiri pun kalau sampai kehabisan itu saya panik sendiri ya guys ya. Ini kita pakaikan pot yang ini ya, pot plastik ya. Lalu ini bekas sukanya tadi kita apain ya. Ini boleh kita tindis sama si kapur ya, si kapur sirih ya. Seperti ini, ditutupin aja seperti ini. Tuh ya. Lalu ini juga ya. Seperti ini, ditutupin aja ya. Kuncinya untuk tanaman-tanaman baby gini ya guys ya, itu memang di media tanamnya. Kalau media tanamnya kita itu kasihnya itu yang biasa-biasa aja, udah gagal. Gagalnya itu apa? Lambat tumbuhnya atau sempat dorman lama gitu. Kan sayang ya. Makanya kadang-kadang kita kalau misalnya beli tanaman baby ya, karena memang dari awal dia itu ditanamnya tidak proporsional, akhirnya begitu di tempat kita beli tanaman 2-3 daun, tapi akhirnya die. Satu, kondisinya belum stabil karena belum 4 daun ya. Yang kedua, karena memang media tanamnya itu sebelumnya memang bukan untuk tanaman yang baby ya. Ya, nih tinggal kita tambahin sini ya. Tuh. Ya. Lalu kita tinggal masukkan seperti ini ya. Lalu kita tanam.
Oke ya, ini sudah saya pas-paskan nih ya, supaya dia cepet juga tumbuh akarnya ya. Nih, ya. Ini 2 pot dari tanaman hasil dari bonggol tua ya guys. Siapa sangka dari bulan 6 masih bisa dipanen dari bonggolan tuanya ya. Terus setelah kita panen tinggal kita tanam di fermentan baby. Kalau untuk tanggul-tanggul itu pakai fermentan tidak ada masalah, karena dia memang sudah ada pemecah tunas. Tapi untuk yang tanaman baby gini memang lebih bagus kita pakai fermentan ya. Makanya jadi sediakan fermentannya untuk tanggul-tanggul, untuk tanaman yang remaja dewasa, fermentan baby untuk tanaman-tanaman yang kita potong pucuk ataupun tanaman-tanaman yang habis kita taniin dengan akar yang sangat minim. Oke, ini tinggal kita siram ya guys, baru nanti cairan ini ya kita kasih ke tanamannya. Oke, cairan verliquid. Mari kita siram. Oke ya guys, tadi sudah kita siram sama air ngocor ya. Ini verliquid itu kita kasihkan di tanamannya ya. Daun, medianya boleh ya. Yang ini juga di daun dan di medianya ya. Air rendamannya tadi, lalu di tanggul tuanya ini ya. Kita kasih lagi ya guys, kita kasih nutrisi lagi. Oke, ini yang dari bonggolan ya, dari bonggol tua yang sudah sempat dipanen, sekalian muncul lagi mata tunasnya, muncul lagi. Nah, nanti yang seperti ini, kalau ada muncul lagi dia mata tunasnya, 4 daun langsung kita pisah. Oke, ini video part 1 dari Aglonema mutiara dari rumah fermentan. Sekarang kita kerjakan aglonema yang dewasa, akan kita potong 1 ruas. Let's go! Oke guys ya, wah tembus nih pasir malangnya ya. Nih ya, kita potong dia seruas-ruas, oke. Karena ini kan kemarin saya potong pucuk ya. Tuh coba lihat nih.